Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini kita dipertemukan lagi dalam kesempatan penuh berkah untuk menyambung silaturrahim, memperbaharui zikir, memperkuat doa, dan memperluas pemahaman kita tentang amalan-amalan yang diajarkan dalam Al-Quran, hadis-hadis sahih, serta nasihat para ulama yang tersambung sanadnya dari generasi ke generasi hingga sampai kepada kita. Betapa besar nikmat Allah saat seseorang masih diberi kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan menambah cahaya iman di dadanya. Termasuk sebuah pelajaran agung yang akan kita dengarkan hari ini, pelajaran tentang sebuah doa, sebuah kesulitan besar, dan pertolongan Allah yang turun melalui cara yang tidak pernah disangka-sangka oleh siapapun di muka bumi ini. Kisah ini adalah kisah yang disampaikan oleh sahabat mulia Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan tentang salah seorang sahabat Rasulullah, seorang lelaki dari kaum Ansar, seorang pedagang, seorang ahli ibadah, seseorang yang hatinya lembut dan bersih, seseorang yang dikenal dengan nama Abu Malik. Abu Malik bukan orang kaya raya, tetapi ia memiliki modal usaha yang ia kumpulkan dari jerih payah sendiri. Ia berdagang dengan jujur, ia menjaga ibadahnya, dan ia dikenal sebagai pribadi yang wara, menjauhi hal-hal haram, menjauhi syubhat, dan sangat menjaga hubungan hatinya dengan Allah. Pada suatu hari, ketika ia keluar untuk berdagang, ia tidak pernah menyangka bahwa hari itu akan menjadi salah satu hari paling menegangkan dalam hidupnya. Ketika ia berjalan melintasi sebuah tempat yang cukup sepi, tiba-tiba muncul seorang perampok bertopeng, bersenjata tajam, dan benar-benar berniat buruk. Perampok itu berdiri menghadang, menatapnya dengan tatapan yang menunjukkan bahwa ia bukan sekedar ingin menakut-nakuti. Abu Malik yang terkejut namun tetap tenang mencoba berbicara dengan penuh kelembutan. Namun perampok itu berkata dengan suara keras, "Letakkan semua yang ada padamu, aku ingin mengambil semuanya." Abu Malik menjawab, "Jika engkau menginginkan hartaku, ambillah, aku tidak keberatan, ambillah semuanya, aku tidak melawan." Namun perampok itu menjawab dengan lebih menyeramkan, "Aku tidak menginginkan hartamu, yang aku inginkan adalah darahmu." Mendengar itu, tubuh Abu Malik seketika melemah. Bukan karena takut mati, sebab semua manusia pasti mati, tetapi karena ia tidak ingin mati dalam keadaan belum siap, belum berwudu, belum sholat, belum berdoa. Dalam keadaan kalut, ia berkata dengan suara lirih namun mantap, "Jika engkau benar-benar menginginkan darahku, maka sebelum engkau membunuhku, izinkan aku menunaikan sholat 4 rakaat." Perampok itu tertawa kecil namun mengizinkan. "Lakukanlah sholatmu, sesukamu. Setelah itu, aku tetap akan membunuhmu." Abu Malik pun berwudu dalam suasana yang amat mencekam. Setiap tetesan air wudunya bagaikan suara terakhir yang mungkin masih ia dengar di dunia. Setelah itu ia berdiri, menghadap kiblat, dan memulai sholat 4 rakaat dengan khusyuk yang mungkin tidak pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Setiap bacaan terasa lebih hidup, setiap ayat terasa lebih dekat, setiap gerakan terasa lebih bermakna. Namun puncaknya terjadi pada sujud terakhir. Dalam sujud itu, ia membaca sebuah doa agung, sebuah doa yang diajarkan dalam keadaan terdesak, doa yang hanya dikenal sebagian kecil sahabat. Doa itu ia ulangi 3 kali, dan setiap pengulangan seakan menggetarkan hatinya lebih kuat daripada sebelumnya. Dan saat ia masih dalam sujudnya, di kejauhan, tiba-tiba terdengar suara seperti derapan kaki kuda yang sangat cepat. Semakin lama semakin dekat, sampai akhirnya muncul seorang penunggang kuda dengan wajah bersinar, membawa tombak yang panjang dan sangat tajam. Perampok itu terkejut bukan main. Namun sebelum ia sempat bergerak, penunggang kuda itu melemparkan tombaknya, tepat mengenai perampok tersebut dan membunuhnya seketika. Setelah itu, penunggang kuda
itu turun dan berkata kepada Abu Malik, "Berdirilah, engkau telah diselamatkan oleh Allah." Abu Malik berdiri dengan tubuh gemetar. Ia tidak tahu apakah ia sedang bermimpi atau sedang menyaksikan mujizat nyata. Lalu ia bertanya, "Siapakah engkau?" "Demi Allah, siapakah engkau yang telah datang menolongku?" Penunggang kuda itu berkata, "Aku adalah malaikat dari penduduk langit keempat. Ketika engkau membaca doa itu pertama kali, aku mendengar pintu-pintu langit bergetar. Ketika engkau mengulanginya kedua kalinya, seluruh penghuni langit gempar. Dan ketika engkau membaca untuk ketiga kalinya, dikatakan kepadaku, itu adalah doa seorang hamba yang sedang dalam kesulitan. Lalu aku memohon kepada Allah agar Dia mengizinkanku turun untuk menolongmu. Dan hari ini, Allah mengizinkannya." Begitulah kisah ini bermula, sahabatku. Sebuah kisah tentang ketulusan doa, keteguhan hati dalam kesulitan, dan bukti bahwa pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak pernah kita duga. Dan dari sini kita belajar bahwa ada doa-doa tertentu yang begitu kuat, begitu mulia, sehingga langit sendiri pun bergetar mendengarnya. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu kemudian menjelaskan kepada para sahabat dan para tabi'in tentang rahasia doa agung ini. Beliau menegaskan, siapa saja yang berwudu lalu menunaikan sholat 4 rakaat, kemudian membaca doa ini, maka Allah akan mengabulkan permohonannya, apakah ia berada dalam kesulitan atau tidak. Doa tersebut bukan sekedar rangkaian kata. Doa itu adalah kalimat yang mengandung pengakuan akan keagungan Allah, pengakuan akan kelemahan manusia, dan permohonan tulus dari hati yang membutuhkan pertolongan. Inilah doa yang dibaca Abu Malik dalam sujudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wadudu, ya dzal arsyil majid, ya fa'ilul lima yurid, as'aluka bi'izzatika allati la turam, wa bimulkika alladhi la yudham, wa binurika alladhi mala'a arkanal arsh, an takfiyani syarra hadzal adu, ya mughithu aghithni, ya mughithu aghithni. Doa ini bukan jimat, bukan mantra, bukan sesuatu yang perlu dibacakan dengan ritual tertentu. Tetapi doa ini adalah doa yang dihidupkan oleh iman dan rasa tawakal yang penuh. Jika hati seseorang dekat dengan Allah dan ia memohon kepadanya dengan keyakinan total, maka apapun bisa terjadi atas izin Allah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kisah ini tidak berhenti pada Abu Malik. Kisah ini menjadi pelajaran bagi seluruh umat Islam sepanjang zaman, bahwa ketika engkau berada dalam kesempitan, ketika engkau dikejar oleh masalah, ketika engkau tidak tahu harus pergi kemana, ketika semua pintu tertutup, ketika engkau tidak punya daya upaya lagi, maka ada satu pintu yang tidak pernah tertutup, pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak di antara kita yang ketika kesulitan justru lari kepada manusia? Berapa banyak di antara kita yang ketika gelisah justru mencari hiburan dunia? Berapa banyak di antara kita yang lupa bahwa pertolongan yang paling cepat, paling kuat, dan paling tepat hanya datang dari Allah? Kisah ini mengingatkan kita bahwa doa adalah senjata paling dahsyat bagi orang mukmin, bahwa sujud adalah sebaik-sebaik tempat untuk menangis dan memohon, bahwa zikir bukan sekedar bacaan, tetapi cahaya yang menuntun seorang hamba menuju pertolongan Allah. Sahabatku, ketika Abu Malik dalam keadaan nyaris terbunuh, ia tidak memikirkan hartanya, ia tidak memikirkan pedangnya, ia tidak memikirkan cara untuk melawan. Yang pertama kali ia pikirkan adalah bagaimana caranya ia bisa sholat terlebih dahulu, bagaimana caranya ia bisa menghadap Allah sebelum menghadap ajal. Disinilah letak keimanan itu. Betapa hati yang bersih mengenal Allah lebih dekat daripada ia mengenal dirinya sendiri. Dan lihatlah bagaimana Allah menjawab doa seorang hamba yang tulus, bukan dengan cara biasa, bukan dengan sekedar menyelamatkan, tetapi dengan menggerakkan langit, dengan mengirim malaikat, dengan menunjukkan bahwa mukjizat tidak pernah berhenti bagi hamba yang ikhlas. Sahabat-sahabatku, banyak dari kita berdoa tetapi tidak benar-benar berharap. Banyak dari kita sujud, tetapi tidak benar-benar menyerahkan diri.
Banyak dari kita sholat, tetapi pikiran kita berada di luar sholat. Padahal ketika hati benar-benar hadir, ketika iman benar-benar hidup, maka doa itu bisa mengguncang seluruh langit. Maka pelajarannya adalah, jika engkau ingin pertolongan Allah mendatangimu, hidupkan hatimu saat berdoa. Jangan sekadar membaca lafaz, jangan sekadar memenuhi kewajiban, tetapi hadirkan seluruh perasaan, seluruh kelemahan, seluruh rasa butuhmu kepada Allah. Karena Allah dekat, lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha teliti, dan Maha menolong. Dan siapapun di antara kita yang membaca doa Abu Malik dengan hati yang sebenar-benarnya, insya Allah akan merasakan bagaimana Allah membukakan jalan, meredakan masalah, menghapus bahaya, dan memberikan pertolongan dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Maka sebarkan kisah ini, bukan untuk mencari viral, bukan untuk mencari popularitas, tetapi untuk menghidupkan kembali keimanan umat Islam kepada doa yang tulus dan sujud yang khusyuk. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa ingat kepada Allah di waktu lapang maupun sempit. Semoga Allah menjadikan doa kita sebagai doa-doa yang mengguncangkan pintu langit. Semoga setiap kesulitan kita dibalas dengan pertolongan yang tidak pernah kita sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.